Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mbak Tali Tramania dari grup 4 PBI kelas 5E. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peranan hukum dalam kehidupan masyarakat. So, please keep on watching. Sebelum kita masuk ke dalam topik utama, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian hukum. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur hukum. Unsur-unsur hukum ada peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan itu adalah tegas. Selanjutnya adalah tujuan hukum. Tujuan hukum yang pertama yaitu untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Yang kedua, untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Dan yang ketiga, untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan masyarakat. Yang keempat, ada untuk melindungi masyarakat. Dan yang terakhir, untuk menyelesaikan pihak-pihak yang bermasalah secara damai. Lalu selanjutnya kita masuk dalam fungsi dan peranan hukum dalam masyarakat. Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat. Karena hukum mengatur, menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial. Menurut J.F. Glasra van Loon, peranan hukum dalam kehidupan masyarakat adalah menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup, lalu menyelesaikan pertikaian, memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam aturan-aturan jika perlu dengan kekerasan, memelihara dan mempertahankan hak tersebut, mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat, memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan fungsi-fungsi di atas. Menurut Profesor Dr. Surjono Sukanto, peranan hukum dalam masyarakat adalah alat ketertiban dan ketentraman masyarakat. Lalu ada sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Lalu ada juga sarana penggerak pembangunan. Selanjutnya menurut Profesor Dr. Sunaryati Hartono, dalam rangka pembangunan nasional, hukum mempunyai 4 fungsi, yaitu sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan, sebagai sarana pembangunan, sebagai sarana penegak keadilan, sebagai sarana pendidikan masyarakat. Selanjutnya, fungsi kritis hukum ini adalah daya kerja hukum tidak semata-mata pengawasan pada aparatur pemerintah atau petugas, tetapi termasuk juga aparatur penegak hukum. Dengan demikian, hukum harus memiliki fungsi-fungsi yang sedemikian rupa sehingga dalam masyarakat dapat diwujudkan ketertiban, keteraturan, keadilan, dan perkembangan. Agar hukum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, maka bagi pelaksanaan penegak hukum dituntut kemampuan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dengan seninya masing-masing. Antara lain dengan menafsirkan hukum sedemikian rupa sesuai keadaan dan posisi pihak-pihak. Bila perlu dengan menerapkan analogis atau menentukan kebijaksanaan untuk hal yang sama atau hampir sama serta penghalusan hukum. Samping itu, perlu diperhatikan faktor pelaksanaan penegak hukum bahwa yang dibutuhkan adalah kecekatan, ketangkasan, dan keterampilannya. Saya rasa cukup sekian untuk penjelasan materi kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.